Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan iktikaf. Iktikaf menjadi batal atau fasid atau rusak karena hal-hal berikut. Yang pertama, keluar tanpa ada uzur syar'i. Misalnya keluar untuk berjual beli, atau tanpa ada dorongan untuk menunaikan hajat alami, misalnya kencing dan buang air besar, atau tanpa ada keadaan darurat seperti robohnya masjid sesuai dengan perincian yang telah disebutkan dalam topik perkara yang harus dilakukan oleh pelaksana iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada uzur-uzur syar'i, kemudian adanya terjadi bencana, misalnya masjidnya roboh. Kemudian yang kedua yang membatalkan iktikaf yaitu jima. Ya, jima meskipun menurut jumhur dilakukan karena lupa atau dipaksa, baik pada malam maupun siang hari. Karena berdasarkan ijma, sanggama itu haram bagi pelaku iktikaf. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan iktikaf yaitu ejakulasi pada saat bercumbu disertai syahwat seperti mencium dan membelai. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tadi, tetapi jangan kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Kemudian yang keempat yang membatalkan iktikaf yaitu murtad. Apabila orang beriktikaf murtad, maka iktikafnya batal. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Surat Az-Zumar ayat 65. Kemudian yang membatalkan iktikaf berikutnya adalah mabuk pada siang hari. Begitu pula pada malam hari jika terjadi secara sengaja. Menurut jumhur, meskipun dia sudah memulai iktikafnya menurut mazhab Syafi'i, karena orang yang mabuk tidak memenuhi syarat untuk beribadah. Hanya saja mazhab Syafi'i membatasi mabuk ini dengan syarat bahwa itu terjadi karena perbuatannya sendiri. Kemudian yang membatalkan iktikaf berikutnya adalah pingsan dan gila dalam tempo yang lama. Jika orang yang beriktikaf menjadi gila atau pingsan selama beberapa hari, iktikafnya batal menurut jumhur. Jika gilanya itu terjadi karena ulahnya sendiri menurut mazhab Syafi'i, sebab dia tidak memenuhi syarat untuk beribadah. Menurut mazhab Syafi'i, masa pingsan dihitung sebagai bagian dari iktikaf. Berbeda dengan masa haid, nifas, junub, dan gila. Adapun menurut mazhab Hambali, iktikaf tidak batal gara-gara pingsan. Sebagaimana ia pun tidak batal lantaran tidur. Sisi persamaan antara pingsan dan tidur adalah masih berlakunya taklif dalam kedua kondisi itu. Kemudian yang membatalkan iktikaf berikutnya adalah haid dan nifas. Maka jika wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka iktikafnya adalah batal. Kemudian yang ke-8 berikutnya, makan dengan sengaja menurut mazhab Maliki dan Hanafi yang mensyaratkan puasa. Jadi apabila orang yang beriktikaf makan dengan sengaja, iktikafnya batal. Tapi jika dia makan karena lupa, iktikafnya tidak batal. Ini adalah iktikaf wajib yang disertai dengan puasa. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan iktikaf yaitu melakukan dosa besar seperti ghibah, namimah, dan ghadab. Ya, melakukan dosa besar, hal ini bisa membatalkan puasa. Ini membatalkan iktikaf menurut salah satu dari dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Tapi menurut jumhur, hal ini tidak membatalkan iktikaf. Demikian pula menurut pendapat kedua yang masyhur dalam mazhab Maliki. Itulah di antara hal-hal yang membatalkan iktikaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.